Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar? Semoga hari dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Swahe, swahe, swahe. Dan hari ini tarik energi seseorang yang ada dalam pikiranmu. Perasaan seseorang saat ini, orang yang ada dalam pikiranmu. Di sini ada Cups, ada Eight of Cups ya. Lalu ada Three of Pentacles, kemudian The Lovers, dan Nine of Wands, dan yang terakhir adalah The Hangman. Oke, ini tentang energi seseorang ya, yang saat ini ada di dalam perasaan atau pikiran kamu. Teman-teman, jika ini tidak resonate, ini adalah energi banyak orang ya, tidak bisa dipaksakan. Siapapun yang terkoneksi hari ini boleh ikutan komen ataupun like-nya. Dan yang baru datang, baru bergabung di channel aku, jangan lupa subscribe. Terima kasih atas supportnya. Semoga teman-teman siap. Kita lanjut untuk readingannya. Perasaannya ya, seseorang yang saat ini ada di dalam pikiranmu. Sepertinya ini adalah seseorang yang menurut aku ya, perasaan atau energi dia, seseorang yang saat ini ada dalam pikiranmu. Ini lagi sedih guys ya. Kalau ditanya Nyimas Mada, apakah dia masih sayang? Masih. Apakah dia cinta? Ada. Kenapa dia tidak mau menghubungi? Kenapa sampai dia on off? Ini hubungan kalian lagi on off ya. Di sini belum ada kata putus atau berpisah. Wes, berpisah. Dan di sini hubungan ini pun belum lebih dari 1 tahun. Ini masih di bawah 9 minggu. 9 minggu artinya adalah 2 bulan ya. Jadi lebih dari itu teman-teman cukup batasi ya untuk memberi waktu lagi. Hilangkan perasaanmu terhadap seseorang ini. Tetapi ini 9 minggu belum lebih ya, atau bisa lebih ya 10 bulan lah. 10 bulan 3 bulan lah ya. Seseorang ini masih berharap Nyimas Mada, masih dia di sini masih mengharapkan kamu kembali menjemput dia. Ya, di sini dia berharap kamu memperjuangkan dia. Di sini dia pun berharap kamu memiliki keinginan memperbaiki hubungan lagi dengan dia. Di sini dia masih belum bisa berjalan dengan kerelaan hati meninggalkan kamu, karena ini terpaksa. Nih, lihat Eight of Cups, terpaksa dia melakukan ini karena tidak mendapatkan perhatian dari Anda. Jadi Anda ini selama ini menyuekin dia gitu. Jadi dia ngerasa baper ya, akhirnya tak bisa berbuat apa-apa, melakukan support apa-apa karena menganggap dirinya tidak sepadan dengan Anda. Di sini terlihat ada gunung, ada sungai ya, dan dia membawa tongkat. Artinya adalah dia sudah tidak punya tenaga sebetulnya untuk meninggalkan kamu. Kenapa? Masih berharap ingin memperbaiki hubungan ini, ingin bersama dengan kamu. Namun kenyataan hidupnya yang saat ini sedang dia jalani begitu sangat berat ya, sehingga dia selalu membutuhkan tongkat untuk berjalan, untuk memberikan tenaga atau menguatkan dia ya, supaya dia bisa bertahan gitu. Dia ya dia punya pegangan lah. Pegangan ini adalah sebetulnya perasaannya dia ya. Langkah dia saat ini memang masih sangat
kayak masih abu-abu ya teman-teman ya. Dia nggak jelas masa depannya akan seperti apa tanpa kamu, karena dia berjalan pun di sini nggak ada tujuan, ninggalin kamu tuh nggak ada tujuan, sebetulnya hanya untuk membuat hatinya tenang, karena saat ini dia sedang pesimis, sedih gitu ya, galau, mungkin juga ada perasaan malu atau juga ada perasaan takut, namun ini terpaksa dia lakukan karena kehidupannya saat ini tidak memberikan restunya untuk bisa menuju ke kamu. Keadaan hidupnya tuh di Three of Pentacles ya, tentang perasaannya dia, pemikirannya dia. Dia selalu ingin bersama denganmu, susah senang bersama, dan dia berharap kamu dalam keadaan saat ini dia berada di kesusahannya di kehidupan ini. Memang sebetulnya dia tidak memaksa gitu ya, tapi terpaksa ingin mengatakannya kepadamu, coba tolong sih gitu loh, bantu dia. Ya ini dalam bisikan hatinya, cuman dia nggak mau ngomong sama kamu ya. Ini bisikan hati dia nih, tolong sih bantuin aku lagi dalam keadaan sulit. Setelah pulih aku dari keadaan ini, aku akan bersungguh-sungguh bertanggung jawab ya, merawat, mempertahankan dan mencintai kamu seperti kamu memperjuangkan itu, merawat hubungan kita gitu. Jadi dia punya sebuah apa ya, cita-cita lah, kalau saja nazar gitu, nazar kalau kamu bisa bantu dia menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi, dia berjanji mau ya patuhi kamu, sayangi kamu, pokoknya intinya support lah gitu, susah senang tuh bersama, kalau dalam keadaan berat sama dijinjing, ringan sama dipikul gitu ya. Ini harapannya dia, pemikirannya dia gitu. Terus ini adalah perasaannya dia itu memang masih hingga saat ini ya teman-teman ya, berharap kamu datang lari sama dia, menjemput dia, memberikan support lagi ke dia sebagai sebuah tanda atau kekuatan untuk dia bisa percaya diri di hubungan ini. Jadi tanpa ada support dari kamu, perhatian gitu ya dari diri kamu, ya mungkin ucapan, mungkin kalimat yang membuat dia kuat lah ya. Maksudnya hubungan ini masih bisa dipertahankan nih, tapi kalau kamu nggak ngomong apa-apa, ya gimana dia bisa menggambarkan hubungan ini baik atau enggak ke depan, karena dia merasa kamu sudah tidak ada lagi respon gitu ya. Jadi dia nganggapnya berarti tidak ada lagi nih keinginan kamu untuk memperbaiki atau meneruskan hubungan dengan dia gitu ya. Dia sayang sama kamu. Di sini ada energi twin flame juga, dimana aku rasain memang kamu sama dia memang bener-bener mirip banget, asli. Mungkin kalau kamu penyayang, dia juga penyayang. Kalau dia pengasih ya dia, kamu juga seperti itu ya. Cuman mungkin apa ya, terlalu polos juga sebetulnya orang ini. Artiannya dia itu di dalam hubungan ini tuh jarang berjuang gitu loh. Polosnya itu pengen disuapin, pengen dikasih unjuk, tapi dianya nggak bisa gitu loh. Kalau memang ini adalah laki-lakinya, ini parah sih ya, dia nggak punya ketahanan buat dirinya sendiri. Ketahanan buat dirinya sendiri itu apa sih Nyimas? Kayak gini, kalau dalam hubungan ya, dia nggak bisa ngejaga kamu, dia nggak bisa ngelindungi kamu dari materi atau dari tanggung jawab dia yang lain selain materi. Ini nol cintanya, tapi yang aku lihat di sini dia memang sayang sama kamu, dia juga ada energi nafsu juga kepada kamu, dan dia ngerasa memang stabil bersama dengan kamu, setara dengan kamu, dan ngerasa bahagia dekat dengan kamu. Tetapi di sini orang ini tuh kurang action gitu ya, di sini nih kurang action karena nggak percaya diri, nggak percaya di sini karena dia punya masalah hidup ya. Jadi dia nggak punya ketahanan di sini buat bikin kamu itu merasa terlindungi. Tapi kalau ini perempuan, ini orang maunya kayak manja ya, manja, terus pengennya di ngertiin dulu ya, nggak sikapnya
nggak tertebak, karena kadang baik, kadang jahat gitu ya. Ini yang perempuan ya, tapi kalau untuk yang laki-laki lebih ke kayak pesimis aja. Tapi kalau untuk yang perempuan tuh nggak ketebak, berubah-ubah. The lovers di sini dia ada kekuatan cintanya besar ke kamu, tapi dia nggak mampu menerjang ujiannya, nggak mampu mendobrak halangannya. Di sini ada halangan untuk mendapatkan kamu, ada rintangan untuk berbahagia bersama dengan kamu. Ini yang membuat dia bingung. Dia mencari jalan, memandang ke semua arah, cara dia membuka jalan mendapatkan kamu seperti apa nih. Ya, wah, kalau kayak gini aku udah bisa nebak nih, artinya bahwa salah satu di antara kalian emang ada ujiannya, entah kamu memang sudah ada keluarga ya, atau memang di sini dihubungkan dengan apa ya, kayak salah satunya sudah pernah menikah. Di sini rintangannya nggak bisa dirobohkan, kuat gitu. Tapi dia bertahan di hubungan ini, tapi tidak bicara teman-teman, posisinya nggak nyaman. Di diri dia saat ini, orang yang sedang kamu pikirkan, posisinya nggak nyaman teman-teman, bener-bener nggak enak di dianya, karena dia sayang sama kamu. Dia juga punya energi kerinduan yang cukup besar sama kamu. Dia pingin bersama-sama berjuang di hubungan ini, tapi harus kamu ngomong dulu nih gitu loh. Jadi kuncinya ada di kamu yang memiliki rintangan itu di sini, yang nggak bisa dia gedor. Rintangan itu nggak bisa dia gedor, nggak bisa dia ambrukin, karena kamu yang menjaga si pintunya. Ngerti nggak? Kamu tuh punya entah ya, kamu sudah menikah, sudah punya keluarga ya, ini terlihat seperti itu, sudah punya pasangan, tetapi kalian jatuh cinta di sini di saat tidak lagi keadaannya ya kurang baik lah. Di sini three of Pentacles itu bisa menandakan bahwa memang sudah ada pernikahan, ada ini hubungan cinta segitiga ternyata gitu ya. Dimana dia adalah posisinya sekarang sebagai orang ketiga, sedang kamu sudah memiliki pasangan, sudah berkeluarga. Ya mungkin kehidupannya kurang bahagia di sini. Gitu. Ini kalau vice versanya di Anda ya teman-teman. Dia berharap penuh ya tanggung jawab ini jika kamu bisa meyakinkan gitu loh, meyakinkan dia di sini ya. Dia akan berjuang. Gitu. Dia sampai sekarang masih nunggu teman-teman, masih menunggu dan berharap, karena dia yakin banget dengan perasaannya dia, dan dia tahu perasaannya teman-teman. Cuman posisinya nggak enak di sini di dianya. Dia nggak enak. Yakin, aku pasti yakin dia perasaannya nggak enak banget. Mau kangen nggak bisa ketemu, mau bicara susah ya, karena kamu sudah mulai Nine of Wands. Ada perketatan sekarang di kehidupan kamu, karena mungkin dia orang nggak punya, atau orang yang tidak atau mungkin orang yang tidak terlalu memiliki materi ya, dia nggak bisa bertahan, nggak bisa kuat gitu ya untuk mendobraknya. Kita klarifikasi tentang perasaannya dia seperti apa. Oh, oke. Nah kan teman-teman, dia kan mau pergi ninggalin kamu nih, pesimis karena kamu ngerasa kamu kayaknya udah nggak suka nih, dicuekin sama kamu, dia pergi. Sekali lagi teman-teman, percaya deh sama aku, ini balik lagi orang. Nggak bisa dia move on dari kamu. Sesuatu hal yang pernah kalian lewati bersama. Di sini banyak hal yang sudah kamu berikan kepada dia, dan kamu lebih memberi pelayanan yang baik di hubungan ini terhadap dia, sehingga dia tidak
mudah move on dari teman-teman. Ini kartu tidak move on, ini kartu tidak move on. Tetapi tidak move onnya di sini ada alasannya, ada syarat gitu. Maksudnya kamu ini memperlakukan dia dengan baik gitu. Maka dari itu hal tersebut dia dia manfaatkan untuk kembali lagi ke kamu. Karena dekat dengan kamu di sini dia merasakan banyak kehidupan yang dia ngerasain kehidupannya dia ini menyenangkan. Banyak kesenangan gitu bersama dengan kamu. Dia kayak jarang, ya bukan jarang lah, pokoknya nggak pernah bersedih. Jadi saat masih aktif dengan kamu itu ya, dengan Anda ya teman-teman, dia gembira banget, riang gembira, pokoknya nggak punya perasaan sedih, terus selalu percaya diri, terus selalu bersikap positif, banyak masukan yang baik gitu. Jadi balik lagi pasti ke kamu di sini karena kamu memiliki apa yang dia butuhin gitu. Tapi berhubung kamu di sini mungkin sudah ada keluarga, sudah memiliki pasangan, sudah lengkap. Ini yang membuat dia introspeksi diri. Apakah benar hal ini dia lakukan kepada kamu? Apakah ini akan bisa membuat hidup dia nanti di masa depan bahagia setelah mengambil kamu dari orang lain? Tapi di sini dia tidak kuasa hidup sendiri. Di sini dia menunggumu karena kamu adalah pelita dalam hidupnya saat ini. Kamu yang selalu memberikan cahaya buat dia, kegembiraan, kenikmatan dunia yang mungkin dia belum pernah dapatkan dari orang lain ataupun dari yang sudah-sudah. Tapi saat dia sudah kecewa datang ketemu kamu menyembuhkan luka dia, lalu saat ini harus menjauh dari kamu. Dan dia introspeksi diri, salahnya dia gitu ya, salahnya dia mencintai orang yang sudah memiliki pasangan. The Hermit di sini sekarang merasa kesepian teman-teman. Dia menarik diri dari dunia luar, senang di kamar, senang menyendiri, banyak merenung, banyak perubahan sikap, lebih menata hati dan pikiran dia. Dia khawatir apa yang dia lakukan ini salah, dia khawatir dia nggak bisa sampai mati meninggalkan kamu. Di sini sampai tua, sampai beruban ya. Dia berharap dan dia juga mungkin sudah melakukan perjuangan ya sebelumnya atau entah ya di sini aku rasa sih justru kayak kurang balance perjuangannya karena ada X ya, ada Eight of Cups karena aku ngerasa dia tuh kayak kurang perjuangannya. Gampang pesimis soalnya. Gampang baper juga. Terus kalau di The Hermit di sini dia seperti udah tahu nih kamu nggak bisa diganggu ya, udah nggak bisa diambil gitu. Introspeksi diri dia dan dia nyadar gitu ini salah dia, tapi dia nggak bisa bertahan hidup. Bahkan memulihkan tenaganya seperti dulu sebelum datangnya kamu itu nggak bisa. Dia nggak ngerti cara bagaimana sekarang bisa kuat gitu ngejalanin hidup tanpa kamu ya. Oke, di atas perasaan cinta dia ada di Chariot. Tapi ya tuh di saat dia sedang kangen, sedang rindu, cintanya kan muncul tuh menggebu-gebu di Chariot. Dia pingin mengejar kamu, merebut kamu dari seseorang yang saat ini bersama dengan kamu ya. Dia nggak peduli gitu situasinya akan seperti apa, dia kalah atau menang ya, karena di sini aku merasa dia tidak mengizinkan dirinya tersiksa tanpa kamu. Jadi dia punya ego yang cukup tinggi juga terhadap dirinya ya. Jadi dia nggak dibiarkan, jangan sampai gue kesakitan, jangan sampai gue nyesel gitu ya, jangan sampai kalah gitu dari orang yang saat ini sama dengan kamu. Di Chariot di sini aku ngerasa dia memang mau mempersiapkan semua ya. Setelah dia introspeksi diri terus merenung, di sini keluarlah pemikiran-pemikiran baik dia ya, hasil renungannya.
Dia mau berjuang. Teman-teman dalam waktu dekat sih kalau aku lihat di sini akan menghubungi kamu ya. Di sini dia ingin minta keterangan dari kamu. Jika keterangannya adalah sama, sepemikiran dengan apa yang dia inginkan, maka ini akan terjadi sebuah pernikahan. Kalau aku lihat seperti itu. Di Chariot di sini dia akan memperjuangkan kamu, menarik kamu dari situasi yang dia nggak suka. Ya, jadi kamu tuh mungkin memang sudah ada pasangan, terus dia pengen narik kamu dari dia. Ini kebalikannya nih Mas Manda, kalau misalkan dia adalah perempuannya dan dia laki-laki yang sudah, misalkan laki-lakinya sudah berkeluarga, bagaimana nih Mas Manda? Ya, seperti aku bilang tadi, kalau energi si laki-lakinya lebih besar cintanya, maka kamu akan pasti dinikahi. Tapi kalau cinta si laki-lakinya itu tidak lebih besar dari kamu, maka di sini mau monoton gitu, stuck di tempat, nggak ada nggak ada peningkatan gitu. Tapi hubungannya tetap romantis dan berjalan, cuman nggak ada peningkatan ke arah yang serius gitu. Kecuali kalau untuk yang mungkin hubungannya yang benar-benar dianya laki-laki yang jomblo, yang perempuan yang sudah punya pasangan, ini bisa aja gitu. Tapi banyak yang harus dikorbankan. Knight of Sword, banyak banget yang harus dikorbankan, yang harus dibunuh. Ya, dibunuh itu adalah dikorbankan ya. Ya mungkin kamu meninggalkan pasanganmu, keluargamu di sini. Tapi itu yang membuat dia saat ini bertahan adalah karena dia tahu kamu mencintai dia gitu. Ya. Dia lihat di sini kan ada halangan yang harus dia dobrak nih. Dia akan memperjuangkan, dia akan melawan, dia akan meruntuhkan halangan itu. Posisi dia lagi nggak enak, tapi dia di sini banyak berdoa. Ya, manifestasilah semua apa yang harus dia akan lakukan supaya sampai pada tujuannya dia, yaitu menikah dengan kamu. Apakah akan sampai kepada kamu pernikahan? Kita lihat ya. Ada Five of Wands, ada Two of Wands, ada Queen of Cups, ada The Emperor, ada King of Pentacles, Pack of Wands ya. Sedang menyusun rencana. Oke, dia sedang menyusun rencana saat ini. Dia melihat-lihat kondisi kamu. Jadi kalau kamu hari ini tidak berkomunikasi, dia paham. Dia udah cek-cek gitu. Nih Mas Manda, mana mungkin? Ya ampun, dia kan sayang sama kamu. Dan ini hubungannya belum nyampe lebih dari 1 tahun. Dia pasti masih mencari celah gitu ya. Karena ini energinya dia di sini masih besar banget gitu ke kamunya ya. Dia sudah mengontrol semuanya. Lewat manapun dia sudah lihat gitu ya. Dan aku rasa dia akan bekerja saat ini untuk menggapai keinginannya mendapatkan kamu. Di bawah Seven of Swords di sini dia kan akan kembali karena memang sesuatu yang indah itu, sesuatu yang dia butuhkan ada di kamu gitu ya. Maka dia akan datang karena dengan kamu kehidupannya jauh lebih baik ketimbang dia mungkin memilih orang lain atau hidup sendiri. Tetapi itu hanya baru sebuah rencana atau pemikirannya dia saja, tapi dia akan bergerak di sini. Ya, dia akan bergerak dan menyusun strategi. Menyusun strategi apa yang bisa dia lakukan agar masih bisa tidak terputus komunikasi dengan kamu. Ya, dia juga cukup baper sih di sini, pesimis. Apakah ini akan mampu ya dia jalani? Tapi dia yakin sekali kamu akan dia dapatkan lagi gitu. Maksudnya kalian tuh masih akan tetap bersama. Kemungkinan untuk komunikasi itu akan terus berlanjut. Kemungkinan adanya hubungan ini akan terus berlanjut. Namun
Ya, walaupun dia berjuang gitu, pada akhirnya akan ketemu dengan egonya lagi, dimana dia ngerasa capek. Nih, dia berjuang nih. Ya, dia mulai melakukan action gitu. Tapi di sini ada The Emperor. Di kamunya nggak respon. Emosi dia di sini. Akhirnya dia diem lagi dan dia benar-benar tahu kondisi kamu. Ternyata kamu bertahan dengan pasanganmu gitu loh. Ya, kamu memilih bertahan dengan pasanganmu. Di sini dia mulai kesel, emosi. Emperor ya, mulai emosi. Keluarlah hal-hal yang negatif yang dia punya, sifat buruknya keluar. Kata-kata kasarnya keluar, seakan-akan mengumpat kamu yang tidak setia, tidak sepemikiran, tidak sejalan, hanya bermain-main di dalam hubungan ini. Dia tidak suka diperlakukan seperti itu. Pada akhirnya apa yang terjadi? King of Pentacles. Kamu mungkin mengatakan sesuatu yang baik kepada dia saat dia marah, saat dia sudah mulai melakukan reaksinya, mendekati kamu lagi. Ya, kamu mencoba untuk memberikan hal-hal yang positif untuk pemikirannya, hatinya sembuh, tidak terluka ya terhadap kenyataan yang tidak bisa dia hancurkan ya halangannya. Di sini dia agak merasa tenang. Oke, jalani aja dulu ya, jangan dulu ada keinginan untuk menikah, kita usaha aja dulu. Mungkin seperti itu ya guys ya. Karena di sini ada Pentacles ya. Barangkali diajak untuk berusaha, buka bisnis, dagang. Yang penting komunikasi jalan, ada cuan. Ini membuat situasi agak sedikit damai. Ini salah satu strategi yang dijalankan oleh teman-teman gitu ya. Untuk menghandle ngatasin gitu loh, dianya ini marah banget karena dia tahu kamu nggak sepemikiran dengan dia, tidak memiliki niat yang sama pingin menikah gitu ya. Di sini juga kamu merasa mungkin sulit memberikan jawaban gitu ya, mungkin belum semua keterangan itu terbuka, tapi kamu sulit gitu memberikan jawaban yang asli. Jadi kamu mulai membuat dirinya tenang dengan kalimat baikmu, dengan perkataan manismu. Di sini King of Pentacles, bersabar. Bersabar sambil menjaga kamu. Dia menjaga kamu hingga hari ini. Dia merasa kamu kedepannya akan bahagia bersama. Jadi dia udah diomongin sama kamu nih ya tentang masa depan kalian. Dia agak tenang gitu, dan yang ngerasa pasti bahagia nih sama kamu. Udah pikirannya gitu aja, pikirannya gitu, pasti seneng lah gitu intinya sama kamu, nggak akan ada kesusahan karena ya udah dapat jawaban. Sekarang lihat energinya kamu ya seperti apa ke dia. Oh, I'm so sorry teman-teman. Ya ampun, maaf banget ya. Energi kamu kepada orang yang saat ini kamu pikirkan. Ada Five of Wands, ada Eight of Wands, ada The Emperor. Wow, sering ribut. Pentacle ya. Oke, ada The Towers. Lanjut ya teman-teman, ini energinya dari teman-teman ya. Five of Wands berarti di sini teman-teman kayak berantem ya, pikiran dan hatinya berantem, nggak tahu nih mesti berbuat apa gitu ya. Mungkin hatinya bilang kejar ini, tapi pikirannya bilang kamu salah ya. Jadi kamu kayak mempertahankan orang yang saat ini bersama dengan kamu, atau orang yang saat ini jadi orang ketigamu ya.
Tetapi di dalam perasaanmu di sini kamu tidak mau kehilangan orang ketigamu, tidak mau kehilangan dia. Kamu ingin ada pertemuan di sini. Pemikiranmu dan hatimu sedang bertengkar saat ini. Ya, susah payah gitu. Bagaimana apa yang harus dijalani karena keinginanmu adalah hatimu ingin berjumpa. Rindu yang tidak tertahankan sudah lama nih. 8 minggu ya, nggak ketemu gitu. Tidak saling komunikasi. Ingin sekali bertemu, ingin sekali intens kembali komunikasi dengan dia. Ya, apa yang terjadi di Emperor? Rasa kacau itu muncul. Mungkin kalian di sini udah kesel nih. Udah ada komunikasi nih. Dan dia sering nuntut untuk segera disahkan, segera ambil keputusan. Mau lanjut apa bubar? Kesel kan kamu di sini di Emperor, pada akhirnya apa? Cuek-cuekan. Ya, di Emperor. Cuek-cuekan. Kamu nggak komunikasi, dia nggak komunikasi. Kamu nggak perhatiin dia, dia juga nggak perhatiin. Udah diem-dieman. Saatnya kamu mulai merayu dia. Ya, dengan mengajak usaha, bisnis. Dia mau, kamu juga ready ya di sini. Tetapi hubungan kalian ke depannya dipenuhi dengan kecemburuan. Nah, kenapa seperti itu Nyimas Mada? Orang ini adalah tipe orang yang punya pesona luar biasa. Dia sangat digemar atau dicintai banyak orang, atau dia banyak disukai orang gitu ya. Energinya powerful sebenarnya orang ini kalau dia punya kehidupan yang mapan, punya masa depan yang baik, maka orang ini tuh termasuknya orang yang sangat kuat ya, kuat banget dia. Bahkan mungkin kamu akan banyak bersaing dengan kebanyakan orang untuk ngedapetin dia, karena memang orang ini tuh mungkin orangnya misterius. Kalau aku lihat di Tower atau di Hermit di sini, tipe orang yang sangat misterius. Dia disukai orang ya. Sekali dia bicara itu selalu dipercaya. Bahkan kalau kemanapun mungkin mudah untuk mendapatkan teman dan sangat disegani, berwibawa karena mungkin cara bicara dia, cara dia mengambil keputusan. Orang lain bisa melihat dia punya kepribadian yang cukup luar biasa yang membuat dia ini sangat kalau di Tower di sini aku rasa orang ini begitu sangat terkenal, cuman dia tidak memiliki grup atau tidak memiliki circle ya. Dia berdiri sendiri tapi dia punya kekuatan, dan makanya kamu juga sampai mungkin tergila-gila sama orang ini ya. Orang ini punya semangat yang luar biasa, punya gairah, mungkin seksnya juga gede di sini ya, di Tower di sini, yang menyebabkan mungkin kamu akan banyak kecemburuan di masa depan dengan orang ini kalau masih komunikasi terus. Apalagi nanti kalau diajak bisnis jalan, ini banyak cemburu, dia banyak didatangi orang atau klien ya. Kalaupun mungkin ini adalah awal dari tragedi yang besar nanti, hati-hati sih. Kalau aku lihat memang hubungan cinta segitiga itu nggak akan aman. Pasti akan ada jalan terus untuk datang memisahkan kalian gitu ya. Karena memang harus segera dikasih peringatan gitu. Peringatan di sini adalah untuk untuk mengoreksi Anda dan juga dia ya, harus berjalan di jalan yang baik dalam prosedur yang benar gitu di kehidupan ini. Maka ujian ini akan datang menghampiri kalian di masa depan. Kecemburuan, dan ini selalu panas hati. Jadi hubungan ini akan dipenuhi oleh panas hati, kepala juga panas, banyak curiga, banyak pertengkaran yang gak jelas disebabkan oleh orang-orang di sekeliling kalian di sini yang banyak berpengaruh. Dan kebanyakan orang-orang yang berada di sekeliling kalian atau dia atau Anda adalah orang-orang yang menyukai dia, dan kebanyakan mereka akan menjatuhkan Anda untuk
mempermalukan atau membuat Anda kehilangan dia. Seperti itu teman-teman ke depannya. Ini ujiannya ya yang terlihat di tower. The tower di sini sangat menakutkan ya. Hati-hati dengan nama baik, harga diri. Karena orang-orang ini akan terus berdatangan walaupun mereka akan hancur satu persatu karena memang kalian kuat. Kalian punya sifat the emperor, berdua ini kuat sekali. Ya, setara. Kalian tuh setara di sini. Makanya banyak orang yang cemburu juga kalian bersama. Ya, dari salah satu atau beberapa orang-orang yang menyukai kalian di sini, ya, menyukai artinya bisa menyukai tapi nanti jadi berbalik kayak membenci gitu ya, mencari tahu siapa kamu, siapa dia gitu ya, untuk mendapatkan dia. Ini sebetulnya lebih kayak ini ya, apa? Lebih kayak cemburu ingin ngedapetin kalian lah, salah satu di antara kalian ini. Gitu. Jadi ada yang ngejelekin dia, ada yang ngejelekin kamu, ada yang mau kamu, ada yang mau dia gitu ya. Dan ini akan bermainnya mungkin bisa orang itu circle ya atau punya geng gitu ya untuk memecah kalian. Tapi di sini kalian cuman berdua aja bisa ngalahin sebetulnya. Banyak yang tumbang, satu per satu akan tumbang oleh kalian. Dia banyak yang cemburu gitu, banyak yang sakit hati, nggak rela gitu dimiliki sama kamu atau kamu dimiliki dia gitu. Terus aja, pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan mental akan diuji di hubungan ini. Dan nanti dia akan bertambah kuat nih. Awalnya dia pesimisan, baperan, nggak bisa apa-apa, orangnya sering sedihan. Nanti di sini ke depannya kuat orang ini, dilatih. Ternyata kekuatannya kan aku bilang tadi ya, dia dengan kamu itu banyak kenikmatan hidup. Makanya dengan kamu tuh dia banyak belajar. Ya, banyak belajar hal-hal yang baik di kehidupan. Jadi kamu bukan cuma cinta-cintaan aja, tapi kamu memberikan banyak energi positif di dia sehingga dia menjadi kuat dan kamu juga bertambah kuat di sini. Dan ujiannya luar biasa. Banyak sekali yang mengintai kalian. Dan kenapa semesta memberikan ini? Untuk meluruskan pikiran Anda dan dia, untuk menempatkan di jalan yang seharusnya dijalani gitu. Kalau memang Anda mencintai orang ini, ambil keputusan, buat jalan. Kalau harus berpisah dengan yang saat ini bersama dengan Anda, maka pisah. Kalau memang mau dengan orang ini, seriuskan gitu. Jangan dijadikan seperti ini. Maksudnya gimana, nyanyi Mas Mada bingung. Artinya jangan cinta segitiga gitu loh. Harus salah satu yang dipilih ya. Kalau memang pasanganmu membuatmu tidak bahagia, sering berantem gitu ya, kamu harus membuka pilihan. Tapi aku melihatnya di sini kamu tidak melakukan keputusan apa-apa. Terus kedepannya nih Mas Mada gimana? Apakah kita cuek-cuekan atau benar-benar ada tetap? Kalau aku lihat di sini kemungkinan untuk komunikasi berjalan terus seperti di awal, putus nyambung sampai mungkin sampai usia gitu nih. Lihat ya, aku lihat ada 3 kartu yang memberikan gambaran bahwa sampai ke usia mungkin 40 ke atas atau lebih ya, kalian akan terus berkomunikasi. Tapi di sana hubungan ini tidak bergerak maju, hanya terkoneksi aja, saling bicara tapi jarang gitu. Tapi ada hubungan, cuman nggak bisa yang namanya ketemu. Itu tower di sini godanya banyak sekali. Tapi ya betul kalau aku merasa the tower di sini bisa jadi memang kalian saat ini memang saling menjauh gitu ya karena cobaan ini. Tetapi kedepannya akan polanya sama, nyambung marahan pada usianya nanti nggak tahu sampai kapan, tapi itu akan panjang gitu. Punya jodohnya panjang tapi nggak sampai bersatu gitu, mohon maaf. Jadinya nanti aku pasti dibilangnya
Ya, tapi memang begitu, tidak bisa bersatu. The tower ada penghalangnya besar sekali, ya. Dan kita lihat untuk nasihatnya dari semesta. Mohon maaf lahir dan batin ya, nggak boleh kita menjelekkan salah satu pihak ya. Kita kan manusia, hidup di dunia ini kita saling berdampingan dengan siapapun, baik jahat atau baik buruk. Jahat dan buruk sama beon. Aduh, ya, kita itu berdampingan antara kebaikan dengan kejahatan. Jadi jangan kita sok suci, sok sempurna, karena memang di kehidupan ini ujian tuh banyak sekali. Kita melihat orang, ada yang lagi begini, ada yang lagi begitu. Kita nggak usah ikut campur gitu ya. Itu urusannya dia, karena Tuhan pun nggak tinggal diam, ada bergerak di dalamnya ya. Jadi kita jangan sok sok pinter, sok menggurui dan berceramah tentang hal-hal yang mungkin menyakitkan buat seseorang yang saat ini sedang mengalami hal ini gitu ya. Mereka juga tidak mau terjadi dan mengalami seperti ini, tapi sudah dipertemukan gitu. Atas apa? Atas kondisi yang di awal mungkin mereka sama-sama dalam keadaan tidak senang hidupnya, batinnya diketemuin, nyambung sefrekuensi ya. Akhirnya tumbuh cinta, tumplem ya, sesuatu yang tidak beres di masa lalu kembali lagi dan saat ini terulang lagi dengan pola yang sama. Dan the tower akhirnya cobaan demi cobaan terus berdatangan hingga membuat keduanya menjadi orang yang sangat bijak. Iya, tower loh, kekuatannya luar biasa. Pada akhirnya apa? Mereka itu orang-orang yang nggak bisa ditaklukkan, orang-orang yang nggak bisa dijatuhin oleh siapapun. Bahkan mungkin yang ingin mempermalukannya pun akan malu sendiri gitu loh. Beneran. The Tower di sini mereka udah tahu bakal seperti apa kehidupannya kalau ketahuan, bakal seperti apa kehidupannya jika memang nggak ketahuan. Udah ngerti dia. Ya, jadi semakin banyak yang membenci, semakin banyak yang menjatuhkan, tapi banyak orang-orang yang justru malah tambah cinta, sayang, ya berdatangan gitu, mendekati untuk ya mengambil hatinya. Karena orang-orang ini adalah orang-orang yang punya pesona yang luar biasa. The Tower ini Aries. Ya, dia punya kekuatan yang menaklukkan orang tuh cuman sekali diem aja udah orang suka gitu. Tambah gergetan, marahnya itu bukan dibenci tapi malah disukai. Serius, tambah marah tambah manis. Kita lihat pesan semestanya apa. Storm warming, hati-hati guys ya. Akan ada peringatan di hubungan ini ya. Mungkin teman-teman udah siap ya. Udah siap dengan apa yang akan terjadi di sini, berhati-hati karena ini akan mengguncang kehidupanmu ya di segala bidang, bisa pekerjaan, keuangan, kehidupan keluargamu, atau ya ketenaranmu di dalam kehidupan ini. Hati-hati. Tapi kalau sudah bisa melewatinya ke depan, tuh kan bener kataku, aku tadi nggak pakai kartu nasehatnya ya. Di sini kan aku bilang nanti orang-orang yang membencimu akan mencintai kamu tuh. Banyak yang berdatangan ya, sepertinya memang sebuah kayak perjalanan hidup ya. Jadi kamu ada kesedihan, ada kesenangan, ada kesusahan, ada kebahagiaan. Jadi pada akhirnya akan diberikan kebahagiaan itu ya, mungkin kalian akan terus bersama tapi dalam dalam status sahabat, atau entah memang akan terjadi pernikahan. Mungkin pasangannya tutup usia atau memang tidak punya usia yang panjang ya, yang bisa diteruskan oleh orang ini. Aku nggak tahu tapi seperti itu terlihatnya ya. Dan di sini ada door to kelihatan nggak sih teman-teman? Ada rezeki ke depan. Jadi setelah badai itu datang, ekonomi akan rusak, hubungan keluarga juga mungkin akan terganggu, mental akan terkikis, tapi lanjut maju lah, selanjutnya melaju maju kuat, banyak apresiasi dari banyak orang. Kamu pun juga akan lebih banyak bersyukur, banyak menghargai dirimu sendiri, dan bahkan ke orang lain pun kamu sangat baik gitu. Baik di sini bukan karena dipuji, tapi memang sudah sudah terpercaya lah, karena banyak ujian ini maka orang-orang tuh percaya kamu tuh baik beneran, bukan baik-baikan,
bukan baik bohongan gitu ya. Dan ini kemudian ini bottom of the deck-nya ya. Merinding sih aku. Door to value. Jadi setelah mengalami banyak ujian gitu, ujiannya berkali lipat ini ya, mungkin wow, ini bener-bener deh. Baru nanti ngerasain rezeki yang diinginkan, diimpikan sedari muda. Oke, berarti bisa dibilang usia berapa nih Mas Mada kemungkinan akan mendapatkan kebaikan? 45 dah ya. Ya di atas 45 nih udah mulai terbebas dari banyak racun dunia. Dan nanti masa depannya tambah tua, tambah kaya. Ya tapi ya hubungan kalian entah itu menikah atau memang salah satu tetap jadi sahabat gitu. Tapi yang pasti ini masih terus berkomunikasi gitu ya. Mohon maaf lahir dan batin, seperti itu jawaban terakhirnya. Tapi penjelasannya cukup baik karena ditutup dengan door to value. Artinya adalah banyak peningkatan di hari tua, banyak perubahan ke arah yang luar biasa di hari tua. Bahkan mungkin yang saat ini tidak punya apa-apa, di hari tua banyak tanahnya, banyak uangnya, banyak cucunya. Ya aminkan teman-teman, kita nggak ada yang tahu gitu loh, peristiwa yang saat ini dijalani oleh orang ini, oleh Anda atau dia saat ini, ternyata untuk mendapatkan hal ini di hari tua. Pengalaman ini akan membuat semakin kuat di hari tua. Untuk apa? Untuk memberikan pesan mungkin kepada anak cucu, atau memang ada hal lain yang ditunjukkan Tuhan kepada Anda dan dia untuk menjadi orang pilihannya. Ya namanya manusia nggak ada yang tahu ya. Saya juga bukan Tuhan. Ini fun reading teman-teman. Fun reading. Jadi jangan mengatakan ini adalah mendahului Tuhan, tidak. Ini fun reading ya. Jadi Anda boleh tertawa, boleh menari-nari, boleh menangis, tapi bawa energi sedihnya sebentar aja, jangan ditarik terlalu lama, karena yang datang banyak setan ya, bukan pintu-pintu terbuka untuk menuju bahagia. Kalau belum waktunya bahagia ya nggak akan ketemu kebahagiaannya, tapi kalau sudah ketemu waktunya ya apapun hambatannya dan badai apapun itu modelnya pasti akan biasa aja. Mereka yang takut malah ya. Ini energi dari Aries. Aries hari ini banyak ya. Aries, Gemini, ada Taurus, ada Leo, Sagittarius, ada Aries lagi Capricorn, terus Aquarius, Virgo, Cancer. Ya, dan Scorpio. Ini nih aku kasih tahu ya teman-teman ya. Untuk Pisces dan Scorpio, maaf ya, di sini kayaknya nggak ada. Kalian ada nggak? Ada ya, ada, tapi yang lebih parah hari ini kita didominasi dengan Aries ya, Aries dan Capricorn. Ya, wow, nggak apa-apa ya mereka mah, kita mah jangan ikutan. Oke, ini dia inisialnya. EQW, V, lalu R, O, I. Teman-teman, aku tuh punya itu loh, ada orang yang inisialnya R ya, seneng banget katanya kalau pembacaan pasti R ada terus. Aku nggak tahu orang tangannya kok yang milih gitu. Aku bukannya dalam hati milih ini, enggak, tangan aku yang aku nggak lihat loh ini. Jadi dia tangan aku yang ngambil gitu. Seneng banget loh dia. Orangnya centil gitu ya. Centil, cantik. Orang berkelas lah, pendidikannya tinggi soalnya dia. Aku bilang juga apa yang lihat channel aku ini orang-orangnya sekolahnya tinggi-tinggi loh. Teman-teman semuanya, minta maaf ya kalau aku banyak-banyak salah, terus perkataannya ada yang kurang enak didengar ya. Mohon maaf atas pembawaan readingan hari ini, karena mungkin banyak yang tidak tertarik karena ada something yang terakhir kita ya
Gak apa-apa ya, ini namanya sebuah realita kehidupan, tidak seperti apa yang selalu diinginkan. Kita mengikuti semesta ya, ngarahinnya kemana gitu. Ya, semua yang buruk juga selalu ada kebaikan kok ya. Dadah semuanya, bye teman-teman.